Lihat ini. Sudah gatal. Tete juga di IG, aduh bikin komen. Tete mancing-mancing di apanya. Padahal ngejar-ngejar saya ya. Dah. Sakit gue. Bentar. Terus saya keringat dingin jadinya. Aduh. Pas ada di sini loh. Ini nggak ada live kan? Enggak. Ada stream. Dah? Ada pasti. Dah? Siap? Oke, mungkin Teteh langsung aja Teh, mungkin terkait kisruhnya donasi after ke NTT ini seperti apa sih Teh? Yang makin lama nih makin panas. Buat lah. Oke, ya dibilang kisruh kita juga bingung nih kenapa bisa dibilang kisruh gitu kan. Sebenarnya sudah clear ya, tidak ada masalah sama sekali gitu dengan apa ya, statement-statement yang sekarang ini muncul atau story-story gitu itu yang menjadi bingung juga untuk saya gitu. Karena kan kita di sini kan juga jalan ya, maksudnya saya ada kegiatan juga gitu, ada kegiatan lain, terus kemarin sempat ada live streaming juga, makanya ada kaget kok rame, ada apa lagi nih, seperti itu sih. Tapi dari postingan-postingan di story kan Teteh juga seperti menyinggung kan ada yang mau melaporkan Teteh. Apakah ini berkaitan dengan donasi yang NTT itu seperti apa? Mau melaporkan saya? Iya. Ya mungkin Yang kan di story. udah ada yang dilaporkan Teh inisialnya, mungkin salah satunya dari TT ya. Mungkin gimana dari PB, DS, katanya NP, sama satu lagi kurang tahu siapa sih, tanggapan TT sendiri gimana sih kamu dilaporkan kembali. Ya sudah, jalan aja, ikutin aja prosesnya. Teh, mungkin awal mulai kan di podcast ya, artinya kan sudah setuju semua untuk uang ke NTT. Terus mungkin desas-desusnya pada akhirnya Teteh mungkin agak keberatan untuk NTT ini seperti apa sih Teh kebenarannya sendiri? Oke. Nah kalau ditanya, saya bingung ya, karena nggak ada statement itu gitu loh. Mungkin ini masalah internal yang harusnya tidak perlu di-up ke media gitu, karena yang saya jelaskan mungkin lebih ke SOP-nya gitu, SOP internal yang ini sudah melangkahi seperti itu, tapi sudah clear harusnya ya, dan tidak ada masalah lagi. Makanya saya bingung juga ada orang-orang yang membuat video atau menggoreng berita supaya ramai, itu tujuannya apa saya juga nggak tahu gitu, karena yang selalu saya pertegas, saya juga mau ini selesai, jangan dibilang nanti saya mendapatkan keuntungan atau apa, saya nggak ada diuntungkan sama sekali, itu lebih ke intinya. Oke Teh, berarti boleh dipidang secara pribadi Teteh sendiri setuju ya dengan uang donasi disalurkan ke NTT ya? Oh, sesuai dengan statement podcast yang waktu itu aja yang saya sampaikan. Tapi kan Teh banyak mungkin pertanyaan netizen yang Teteh ini lagi pecah kongsi sama Densu. Nah itu yang sebenarnya gimana sih? Apa benar apa seperti apa? Terkait NTT. Terkait NTT. Nggak ada masalah apa-apa, itu mungkin banyak orang yang apa sih seolah-olah dibikin huru-hara aja supaya rame, mungkin nggak tahu sih. Tapi kalau saya pribadi saya nggak ada masalah sama siapapun. Tapi untuk komunikasi dengan Bang Densu sendiri sama Bang Geri sendiri seperti apa sampai saat ini? Terakhir komunikasi, iya sibuk masing-masing. Terakhir komunikasi pas apa ya, pas Mas Geri sebelum berangkat itu. Apa mungkin alasannya Teh Novi tidak ikut terlibat langsung Datang bersama Densu dan Geri ke NTT? Artinya kan Teh Novi orang yang sama-sama juga, artinya dari awal menggagas donasi untuk Agus. Apa mungkin alasannya nggak ikut ke sana? Yang pertama ada kegiatan yang harus saya lakukan, dan saya pun kan sudah bukan ketua yayasan lagi ya, itu aja sih. Jadi sudah bukan ketua yayasan lagi. Terus itu yang pertama, yang kedua saya kan juga ada kontrak tuh live streaming di sesuatu juga. Tapi sempat diajak juga sama Geri atau Densu? Ya, memang itu ketika sudah di podcast, terus kemudian teman-teman kan sudah paham ya bahwa opini publik kemudian apakah menghendaki itu atau enggak, dan sudah terbaca begitu perpindahan uang itu, dan kami pikir itu udah clear gitu. Jangan kemudian nanti statementnya keliru lagi jadi panjang ya Pak ya. Kalau kemarin ada statement bahwa
penghalangan dari teteh itu sebenarnya tidak benar ya. Memang faktanya ada kejadian itu tapi masalah internal saja. Apa itu masalah internal? Karena kan pergantian ketua kan baru nih, pergantian ketua baru, terus pengurus juga baru, sehingga di situ kemudian yang menjadi permasalahannya. Tapi itu udah clear dengan berpindahnya uang full ke NTT ya, jadi nggak ada masalah. Kalau tadi pertanyaannya kenapa Teteh nggak berangkat, yang pertama karena Teteh sudah bukan lagi pihak yayasan, sudah ada pihak yayasan yang mewakili gitu, jadi nggak mungkin double kan. Ini kan walaupun Teteh nggak jadi ketua yayasan, tapi kan dari Agus nih selalu bawa Teteh ya, katanya Teteh udah menyakiti hati Agus karena uang itu ikut dilimpahkan ke NTT gitu. Nah, dari Teteh sendiri melihatnya seperti apa sih tanggapannya? Ya kalau emang gimana, kalau misalnya itu ya kalau dia merasa dirugikan atau apa, proses aja sih, berjalan aja, saya ikuti kok prosesnya mau seperti apa. Dari NTT sendiri kan disambut apa sih, antusias ya mungkin dari kemarin, mungkin respon Teteh seperti apa sih, diterima dengan baik gitu dari NTT kemarin? Ditambahin sedikit, ketika Teteh masih menjadi ketua ya, ketua yayasan kan memang sudah menyurati dari pihak Agus, ayo berobat, bahkan sudah dipesankan ya Teh salah satu rumah sakit untuk berobat, tapi tidak ada kemudian etiket Agus untuk berobat, sehingga kemudian sampai di titik ini gitu. Jadi kita juga sama-sama bingung pihak Agus kemudian maunya sebenarnya apa. Kalau maunya berobat, Bang Densu kan sudah dengan tegas ya, datang ke saya maka ayo berobat gitu. Nah kalau kemudian mau kerana hukum terus-terusan ya semakin panjang gitu, dan semakin tidak akan sampai pada poinnya. Karena kan seperti kita ketahui bersama ya, pemidanaan itu kan bukan soal donasi ataupun uang, tapi soal pemenjaraan atau pemindahan seseorang. Jadi kalau memang pihak Agus inginnya adalah uang donasi itu, maka tempuhlah langkah hukum untuk mendapatkan uang itu seharusnya ya, bukan malah bikin polemik baru gitu. Alasan Agus menolak apa? Apa meminta mentahannya gimana? Nggak tahu ya, tapi kalau saya belum lama melihat setelah dana donasi sudah di-fullkan ya di PNDT, ada heboh lagi katanya kenapa nggak didepositin aja saya rumah sakit, uang udah nggak ada nih mau kita ini kan Sudah mau didepositin dia mau berobat kan begitu. Jadi ya cobalah dipikirkan lagi ya. Makanya kan ada pernyataan Bang Densu sebenarnya teman-teman, yang satu mengejar uang, satu mengejar apalah begitu ya kan. Ini kan sebenarnya bagian kata-kata tidak langsung dari Bang Densu yang menyatakan bahwa kliennya maunya apa, kemudian pendampingnya maunya apa gitu. Jadi nggak akan nyatu nih antara mereka nih gitu. Jadi ini bukan ke pihak Teteh, ke pihak lain ya, tapi lebih ke sana, sehingga kemudian Bang Densu mengambil keputusan sendiri ya, kemudian untuk menuntaskan ini agar tidak berpolemik lebih lanjut, dan Bang Densu juga berkomitmen untuk menyelesaikan ini ketika ada dampak-dampak lain.